Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Episode kali ini kita lanjutkan kembali cerita yang berjudul Kurusetra yang ditulis oleh Dioseta. Episode cerita Kurusetra ini lumayan panjang ya, dan semakin menarik untuk disimak. Jadi langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tanah meratap, langit merenung. Mereka yang tidak seharusnya berada di alam ini datang dan menari di atas kubangan darah. Harus ada yang mati, 1000 nyawa atau 1. Seorang kakek dengan tubuh yang kurus dan rambut putih yang tak terawat membuka matanya tepat setelah ilmunya mengambil alih tubuhnya untuk berucap. Bekas jahitan masih menghiasi mulutnya. Namun walaupun ia bisa berkata, ia memilih untuk menyegel ucapannya yang selalu menjadi kutukan atas orang-orang di sekitarnya. Mereka tak kasat mata, namun pengaruh mereka nyata. Cela, fitnah, kutuk hingga kematian terjadi di antara manusia atas kuasa makhluk-makhluk terkutuk yang menuntut manusia untuk berakhir di jalannya. Di sebuah gua di lereng gunung, pemandangan yang tidak wajar terjadi di dalam gua yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Pak Lek yang baru saja bangkit khawatir dengan keadaan bule dan desanya. Ia bergegas kembali untuk mengetahui keadaan tempat di mana mereka hampir terbunuh. Danan memilih jalan yang berbeda. Ia menuju ke sebuah desa tempat sebuah pementasan wayang diadakan untuk menolak bencana yang datang bersama sekumpulan dedemit yang dibawa oleh Trah Paku Jagar, Desa Kandimaya. Sementara Cahyo memilih untuk tetap di tempat ini, tepatnya 2 orang Cahyo. Apa yang terjadi? Mengapa seorang aku bisa ada di sini? Dan mengapa diriku sampai memilih untuk mengenakan topeng yang membunuh kedua orang tuaku dan seluruh warga desaku? Tanya Cahyo yang sudah bertekad untuk menyelesaikan urusannya dengan sosok topeng hitam itu saat ini juga. Cahyo yang berwajah penuh luka itu pun mengenakan topengnya lagi, seolah menyatakan bahwa topeng itu sudah merupakan bagian dari dirinya. Di alamku, Pak Lek mati, dan aku tidak pernah mengenal sosok bernama Danan Jaya Sambara. Cahyo bertopeng hitam berkata dengan tangannya yang bergetar. Matanya memerah menahan amarah atas semua ingatan di masa lalunya. Seolah sebuah luka yang tak mungkin untuk disembuhkan. Seluruh kekacauan yang ia lakukan saat ini adalah cara untuknya menyembuhkan semua rasa sakit yang ia alami hingga menjadikannya seperti ini. Sementara di sebuah desa di Jawa Timur, sebuah panggung sederhana terlihat di pinggir hutan. Cahyo yang baru saja mencari makan untuk kuda ayahnya memperhatikan panggung itu dengan penuh antusias. Tanpa ia sadari, panggung itu akan menjadi bencana yang akan merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya. Gelak tawa terdengar meriah imbas penampilan menawan para pemain ludruk yang tak pernah gagal melontarkan guyonan istimewanya. Hiburan penari dan suara gamelan pun sukses menutup acara dengan meriah. Namun, terlihat satu hal yang menarik perhatian untuk Cahyo. Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam. Ia memiliki pesona sendiri walau tak menunjukkan wajahnya. Acara pun selesai saat lewat tengah malam dan warga pun bubar ke rumah masing-masing. Hampir semua warga membicarakan tentang acara yang tidak diketahui siapakah yang menyelenggarakan acara itu untuk warga. Sampai tibalah saatnya pertunjukan terakhir. Sebuah pertunjukan yang judulnya sudah tersebar bersama selebaran-selebaran di penjuru desa.
Hadirilah lakon teristimewa oleh Ludruk Topeng Ireng yang pasti bisa membuat malam Jumat Anda semakin spektakuler. Kali ini dengan judul lakon Desa Tumbal. Ajak seluruh warga, jangan sampai ada yang tertinggal. Cahyo meremas selebaran itu dan menyalahkan kedua orang tuanya yang tidak membangunkannya untuk menonton pertunjukan itu. Ia pun bergegas berlari menyusul kedua orang tuanya menonton acara tersebut. Desa begitu sepi. Seluruh warga pergi menuju tempat pertunjukan yang kini berpindah masuk ke dalam hutan. Namun, saat Cahyo sampai di sana, pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya. Seorang pemain pria dengan topeng hitam menari dengan kain di pinggang dan bertelanjang dada di atas panggung. Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa. Cahyo menoleh ke arah penonton. Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak menyatu dengan tubuhnya lagi. Sisanya seolah kehilangan kesadaran, terpaku pada tarian si pemain bertopeng hitam itu. Dari balik panggung muncul seorang pemain membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran. Pemain itu menjambak rambutnya dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya. Darah segar bermuncratan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Apa yang Cahyo takutkan terjadi setelahnya. Ia melihat sendiri bagaimana makhluk bertopeng hitam itu memenggal kepala kedua orang tuanya hingga putus. Rasa cemas membuat Cahyo tak dapat menyembunyikan keberadaannya, hingga sosok mengerikan di balik topeng hitam itu mulai melayang mengejar Cahyo yang lari tunggang langgang. Di tengah kejaran makhluk bertopeng hitam itu, Cahyo terselamatkan oleh Pak Lek yang ia temui di tengah pelariannya. Saat itu Pak Lek menghentikan demit Ludruk bertopeng hitam dengan api yang menyala dari sebuah pusaka korek api. Pak Lek terus membaca doa dan ayat suci yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan mereka. Tapi di tengah perseteruan itu, tiba-tiba sebuah benda melayang dari kejauhan. Sebuah keris. Tanpa sempat bereaksi, tiba-tiba keris itu menancap ke jantung Pak Lek. Sebuah keris dengan bilah hitam yang seolah memiliki kesadaran. Kekuatan yang luar biasa mengalir dari bilah keris itu, hingga membuat sosok Ludruk bertopeng hitam itu memutuskan untuk mundur. Pak Lek dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kesadarannya. Namun keris itu terus memancarkan kekuatan hitamnya, seolah menembus jantung Pak Lek saja masih tidak cukup. Bocah, pergi dari sini. Bawa korek pusaka ini. Keris ini berupaya menjadikan jasadku sebagai tuannya, ucap Pak Lek. Cahyo bingung dengan apa yang terjadi. Namun dari perkataan Pak Lek, ia mengetahui bahwa keris itu sedang mencari tuan, dan tuannya haruslah sesosok mayat. Ia memilih Pak Lek untuk menjadi inangnya. Tapi Pak Lek sekuat tenaga menolak. Di ambang kematiannya, ia mengeluarkan keris sukma geni dari tas kainnya dan membenturkan kekuatan antara dua pusaka itu. Keris yang membawa kematian dan keris yang membawa pemulihan. Kedua keris itu pun kehilangan kesaktiannya. Namun saat itu, nyawa Pak Lek tidak terselamatkan. Cahyo tak tahu berbuat apa pada saat itu. Bahkan ia belum sempat mengenal Pak Lek yang menolong nyawanya. Begitu banyak kematian terjadi di depan matanya saat itu. Rasa takut akan menjadi tertuduh atas kematian Pak Lek pun membuat ia memilih untuk melarikan diri dengan membawa semua pusaka yang tertancap di tubuh Pak Lek. Sebuah perjalanan berbeda terjadi pada sosok Cahyo yang berasal dari semesta yang berbeda itu. Dendam ini akan kubalaskan. Kematian yang kau berikan pada orang tua dan warga desaku akan kubalaskan berkali-kali lipat. Dendam yang dipupuk oleh Cahyo saat itu dimanfaatkan oleh keris keramat yang membunuh Pak Lek. Ia telah kehilangan kesaktiannya, namun ia masih memiliki kesadaran. Keris itu berjanji untuk membantu membalaskan dendam Cahyo. Sebagai gantinya, ia harus membangkitkan keris itu lagi. Sebuah kesepakatan terjadi di antara Cahyo dan keris terkutuk itu. Sebuah keris yang terlihat berkarat, tak terawat, namun mampu membawa bencana.
Satu persatu tempat Cahyo datangi untuk mengumpulkan puing-puing kekuatan. Satu persatu guru Cahyo sambangi dengan arahan dari keris itu. Namun persyaratan pelik sudah terjadi di antara keris itu dan Cahyo. Cahyo mendapatkan kesaktian dan keris itu mendapatkan nyawa. Setelah berhasil menguasai kesaktian sang guru, Cahyo harus membunuh setiap gurunya sebagai syarat untuk membangkitkan keris itu lagi. Setiap perjalanan membuat Cahyo mulai kehilangan rasa kemanusiaannya. Ia tumbuh sebagai seorang berandal sakti yang hidup hanya dengan satu tujuan, membunuh kelompok ludruk topeng ireng yang menghabisi seluruh warga desa dan orang tuanya. Sampai pada satu titik di desa Serawen, Cahyo yang telah mendapatkan kesaktiannya bertemu dengan para pemain ludruk topeng ireng dan melakukan pertarungan hidup dan mati di sana. Pertarungan antar kedua ilmu hitam itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Setan-setan berkumpul di sekitar desa, tertarik dengan aura sang pemain ludruk dan kekuatan hitam yang menyebar. Dan Cahyo pun berhasil. Semua pemain ludruk itu mati dengan kepala yang terpisah, persis seperti bagaimana mereka membunuh orang tua Cahyo. Di akhir pertarungan, Cahyo melihat wajahnya yang terpantul di kaca jendela. Di hadapannya bukan lagi wajah seorang anak laki-laki ceria yang mensyukuri kehidupannya, melainkan wajah bengis seorang pria yang dipenuhi dendam dan cipratan darah. Cahyo pun memutuskan untuk mengambil topeng hitam sang ludruk yang telah pecah itu dan mengenakannya. Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan kemenangannya atas sang pemain ludruk, sekaligus untuk menutupi wajah yang sudah ia anggap bukan dirinya lagi. Perjanjian pun usai. Cahyo sudah membalaskan dendamnya, dan keris pusaka itu sudah mendapatkan kekuatan yang cukup setelah menyerap kekuatan dari orang-orang sakti yang dibunuh oleh Cahyo menggunakan keris itu. Mereka pun berpisah. Namun, keris terkutuk itu memilih sang penari ludruk itu untuk menjadi inangnya. Bencana besar pun terjadi. Dengan tubuh terkutuk sang ludruk dan kesaktian keris terkutuk itu, wabah demit terjadi di berbagai desa. Kesurupan, penyakit aneh, teror makhluk halus, hingga kematian terjadi di berbagai desa. Keris itu memanfaatkan getih anget dari tubuh sang pemain ludruk untuk mengendalikan setan-setan itu. Cahyo mencoba untuk tidak peduli. Ia terus menjalani hidupnya yang tak lagi memiliki tujuan dengan hidup penuh kekosongan. Tapi ketika ia menyadari bahwa kematian selalu berada di dekat dirinya dan menghabisi nyawa orang-orang yang ia temui, ia pun mulai merenung. Ia mencoba menyalakan korek pusaka yang ditinggalkan Pak Le untuk mengenang kejadian saat ia diselamatkan. Tapi korek itu enggan untuk menyala. Ia sadar ia benar-benar sendirian. Suatu ketika, Cahyo berdiri di antara tumpukan mayat yang mati karena ulah keris yang ia bangkitkan kembali. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Ialah yang membuat semua bencana ini terjadi. Ia tidak mungkin menghentikannya, karena setiap kesaktian yang ia miliki juga dimiliki oleh keris itu. Cahyo pun memilih untuk mengasingkan diri ke sebuah hutan di ujung Jawa Timur. Hutan keramat yang sering diceritakan oleh warga desanya pada saat ia kecil. Ia yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi, memutuskan untuk mengakhiri sisa hidupnya dengan bersemedi dan menutup mata atas semua bencana yang juga terjadi karena ulahnya. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu di hutan itu, sebuah keanehan terjadi. Cahyo tersadar di tempat yang berbeda. Ia tidak merasakan kekuatan-kekuatan dari bencana yang disebabkan oleh keris itu. Cahyo memiliki harapan dan segera meninggalkan hutan. Benar saja, keberadaan keris itu tidak kembali terasa. Ia pun mulai mendapatkan harapan dan meninggalkan hutan itu. Ia melakukan perjalanan untuk memastikannya. Tapi sebelum Cahyo merasa lega, ia melihat dua orang pemuda tengah melintas menaiki sebuah motor Vespa. Ia bisa mengenali bahwa salah satu pemuda yang sedang menyetir memiliki wajah dan aura yang sama persis dengan dirinya. Ia pun sadar bahwa semedinya
telah membawa dirinya ke dunia yang berbeda. Dunia di mana dirinya memilih jalan yang benar. Kali ini, tangan Cahyo yang bergetar mendengar kisah dari sosok Cahyo yang bertopeng hitam itu. Ia benar-benar membayangkan ternyata begitu mengerikannya apa yang terjadi ketika ia salah memilih jalan untuk hidupnya. "Jadi sekarang, apa tujuanmu, Cahyo?" tanya Cahyo pada sosok bertopeng hitam itu. "Aku harus mengumpulkan kekuatan, kesaktian dan pusaka tersakti yang pernah ada. Setelah itu aku akan kembali ke duniaku dan menghabisi keris itu. Takkan kubiarkan kau menghalanginya. Aku sudah membuang jauh-jauh nama Cahyo. Aku adalah Bara." Cahyo menghela nafas mendengar ucapan dari sosok dirinya yang menyebut dirinya Bara itu. Ia pun berdiri dari tempatnya dan berjalan menghampiri Bara. "Kau salah. Yang kau butuhkan bukan kesaktian ataupun pusaka." Cahyo menepuk pundak Bara seolah melihat suatu harapan pada dirinya. "Yang kau butuhkan hanyalah teman," ucap Cahyo yang berjalan meninggalkan gua itu untuk menyusul Danan dan Pak Le. Ia meninggalkan seorang pemuda yang merupakan dirinya dari semesta yang berbeda dan dengan takdir yang berbeda pula. Namun Cahyo yakin bahwa pertemuan mereka adalah cara dari Sang Pencipta untuk memberikan takdir terbaik bagi umatnya. Sementara itu di desa Pak Le, sudah puluhan hari kabut laut mengelilingi desa setiap malam. Kabut yang membawa aroma laut itu terlalu aneh untuk berada di sebuah desa yang sama sekali tidak berbatasan dengan laut. Namun selama masih ada kabut itu, desa ini masih jauh dari kata aman. Seorang perempuan berlari menembus kabut mencoba memasuki desa. Namun ia tidak berlari tanpa alasan. Di belakangnya, makhluk-makhluk yang tak ia kenali terus memantaunya dan menunggu ia lelah. "Tidak ada gunanya berlari. Ayah dan teman-teman ayahmu telah mati di tangan Kanjeng Ratu." Suara itu terdengar. Namun ia memilih untuk mengacuhkan suara itu dan terus berlari. Sayangnya, sebelum sempat menemukan tempat yang ia cari, ia terjatuh. Ia terlalu lelah melarikan diri dari berbagai teror yang mengikutinya. "Sudah saatnya kau menyusul kematian ayahmu." Dari balik kabut, muncul sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja. Rambutnya memanjang menutupi wajahnya. Sosok prajurit yang baru saja bangkit dari kematian mengikutinya dari belakang. Perempuan itu ketakutan. Nafasnya telah habis hingga tak mampu memaksakan dirinya untuk berdiri. "Maaf, Pak. Ranaya tidak mampu membalaskan dendam Bapak," ucapnya. Melihat keberadaan seorang perawan yang tak berdaya itu, para prajurit mayat hidup itu pun tak melewatkan kesempatan untuk memangsanya. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ranaya berdiri dengan raut wajah yang aneh. Tidak, ia tidak hanya berdiri, ia melayang seperti kerasukan sosok yang mengerikan. "Aku benci makhluk-makhluk yang menodai dan menyiksa seorang perempuan." Suara itu terdengar dari sosok yang merasuki Ranaya. Bersamaan dengan itu, mayat-mayat yang telah kembali hidup tiba-tiba merasakan kesakitan, hingga tak ada satupun dari mereka yang sanggup melangkah. Kalatuo, sosok setan yang berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja itu pun memerintahkan pengikutnya untuk menyingkir dan memberi ruang untuknya maju ke depan. "Jadi, kau alasan mengapa anak buahku tidak ada yang pernah kembali dari desa ini?" tanya Kalatuo. Sosok yang merasuki Ranaya hanya tertawa. Tak lama setelahnya, terdengar suara dua orang yang mendekat ke Ranaya. "Selama Pak Le tidak ada di desa, kamilah yang akan menjaga desa ini," ucap seorang pria. Salah satu dari mereka memeriksa pusaka batu berbentuk pisau yang tertancap di batas desa. Mereka Linus dan Linggar. Ia sudah berada di desa itu setelah mendapat kabar hilangnya Pak Le, Danan, dan Cahyo dari Nyai Kunti. "Orang yang kalian tunggu sudah mati.
Aku tidak peduli dengan desa kalian, namun keberadaan perempuan itu tak bisa kubiarkan, tolak Kolotuo. Mendengar ucapan itu, Nyai Kunti yang berada di dalam tubuh Ranaya pun geram. Ia sangat bernafsu untuk menghabisi sosok yang meremehkannya itu. Tahan Nyai Kunti, jangan terpancing. Kita hanya perlu membawa perempuan itu memasuki pelindung yang dibuat oleh Pusaka Linus, perintah Linggar. Nyai Kunti terlihat kesal, namun ia menurut. Terlihat Nyai Kunti tidak seperti sebelumnya saat masih menaruh dendam pada keluarga Sasena. Saat ini, Nyai Kunti tak memiliki ikatan apapun dengan keluarga Sasena, namun ia tetap memutuskan untuk mengikuti Linggar. Nyai Kunti merasakan kebajikan dalam diri Linggar yang membuatnya lebih tenang dibandingkan harus bergentayangan. Mereka pun memutuskan untuk tidak terprovokasi dan kembali ke dalam perlindungan Pusaka Linus. Pusaka itu membuat pagar gaib seperti yang pernah ia lakukan saat menyegel alas wetan. Linggar dan Linus membawa Ranaya ke rumah bule. Setelah Nyai Kunti meninggalkan tubuhnya, Ranaya masih tak mampu untuk tersadar. Apa yang terjadi padanya benar-benar membuatnya kehabisan tenaga. Apa mungkin dia juga ingin meminta tolong pada Pak Le? Tanya Linggar pada bule. Ya mungkin saja, tapi kasihan dia. Sudah berjuang sampai sejauh ini, namun ia harus menerima kabar buruk tentang Pak Le, jawab bule. Linus datang dengan membawa air hangat dan lap. Setidaknya bule mencoba membersihkan wajah dan tubuh Ranaya yang kotor dan penuh dengan lumpur itu. Kita rawat dulu saja bule. Tenang saja, Pak Le pasti kembali, ucap Linus. Bule menghela nafas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini ialah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le, Danan dan Cahyo. Malam semakin larut. Suara dentuman terdengar di sekitar desa. Linus dan Linggar tahu bahwa suara itu berasal dari serangan Kalatuo yang berusaha menembus perlindungan yang mereka buat. Mereka tak pernah menyerang segencar ini sebelumnya. Apa perempuan ini benar-benar menjadi ancaman untuk mereka? Tanya bule. Mungkin saja bule. Itu artinya kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan mereka, balas Linggar. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara langkah kaki warga desa yang melangkah di luar. Linus penasaran dan mendapati warga desa sedang ketakutan menatap sesuatu yang berada di luar sana. Mas, coba keluar mas, itu apa? Panggil Mas Idris yang keluar dari rumah singgahnya ketika menyadari keanehan di luar desa. Linus pun mengajak Linggar keluar dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di balik pelindung yang dibuat Linus, terlihat sepasang mata merah yang memandang dari balik kabut. Linggar mendekat dan melihat dengan jelas bahwa mata itu berasal dari sosok setan berwujud wanita raksasa yang dipanggil oleh Kalatuo. Ini di luar kemampuan Kunggar, ucap Linus. Linggar menatap ke salah satu genteng rumah di dekatnya. Di sana, Nyai Kunti menatap makhluk itu dengan wajah geram. Terlihat bahwa seorang Nyai Kunti pun belum tentu dapat menghadapi makhluk itu. Suara hantaman bola api terdengar berbenturan dengan pelindung yang dibuat Linus. Kali ini tidak hanya sekali. Bola api itu menyerang pelindung hingga bertubi-tubi, seolah siap untuk menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Luhur yang sama cemasnya dengan warga lain. Berdoa, saat ini hanya Tuhan yang dapat membantu kita, jawab Linus. Linggar mengangguk setuju. Tolong bantu arahkan warga untuk kembali ke rumah. Saya dan Linus akan mencoba menahan mereka sebisa kami, ucap Linggar. Ia menoleh ke arah Nyai Kunti yang sepakat untuk membantu mereka berdua menahan serangan makhluk mengerikan itu. Di batas desa, mereka menyaksikan sekumpulan mayat hidup tengah mengepung desa. Sosok kuntilanak setinggi pohon pun berjaga di setiap sisi hutan. Linggar yakin Nyai Kunti bisa menahan mereka dengan kutukan yang ia miliki, tapi tidak dengan raksasa itu. Sepertinya perempuan itu mengetahui sesuatu yang mengancam kalian. Mengetahui hal itu saja sudah memberi kami alasan kuat untuk tidak menyerahkannya, ucap Linus.
Kalatua tersenyum kecut, namun sudah menjadi tugasnya untuk mengambil dan menghabisi perempuan itu. "Lulu lantakkan desa ini, Nyai Dursada," perintah Kalatua pada raksasi itu. Nyai Dursada pun bangkit sepenuhnya. Ia menghantamkan cakarnya pada pelindung yang dibuat oleh Linus. Hanya dalam satu serangan, pelindung gaib itu retak. "Aku tidak bisa menahan serangan makhluk itu. Ia terlalu kuat." Sosok pusaka itu merasuki tubuh Linus. Linggar cemas. Namun sebelum serangan berikutnya terjadi, tiba-tiba seluruh mayat hidup yang mengelilingi desa terbakar membara. Nyai Kunti mengenali api itu dan memutuskan untuk keluar dari pelindung gaib di desa itu. Saat Nyai Dursada menghantamkan serangannya lagi, Nyai Kunti mencengkram bagian kepala makhluk itu. Raksasi Nyai Dursada menahan serangan dengan rasa sakit yang diberikan oleh Nyai Kunti. "Terima kasih Nyai Kunti," ucap seorang pria yang berjalan melintasi api yang ia buat. Ia berjalan dengan penuh amarah setelah melihat apa yang terjadi pada desanya. "Pak Le, itu Pak Le!" teriak Linggar saat melihat seorang pria berjalan di antara mayat-mayat hidup yang terbakar. Tidak mungkin, kau sudah mati. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri," teriak Kalatua yang tidak percaya dengan kemunculan Pak Le. Linus berlari menjemput seseorang dari dalam rumah. Dengan tergopoh-gopoh, bule berlari ingin membuktikan apa yang diucapkan oleh Linus. Dengan mata penuh haru, bule terjatuh lemas saat mengetahui Pak Le masih hidup. Ia melihat sendiri Pak Le berdiri melindungi desa, berhadapan dengan Nyai Dursada, Kalatua, dan pengikut-pengikutnya. "Aku belum diizinkan untuk mati selama kalian masih mengacau di tanah ini," jawab Pak Le. "Jah, sepertinya aku harus membunuh bocah bertopeng pengkhianat itu," ucap Kalatua yang mulai menyadari bahwa hidupnya Pak Le adalah tipu muslihat pria bertopeng itu. Geni Baraloka menyala membara. Kalatua bersiap menyerang. Sebelum sempat mencapai Pak Le, sebuah keris melesat dari langit dan jatuh tepat di hadapan Pak Le dan Kalatua. "Terima kasih Nyi," ucap Pak Le pada sosok yang mengantarkan keris Sukma Geni itu ke hadapannya. Itu Nyi Sendang Rangu. Pak Le sadar ia belum berniat mencampuri pertarungan ini. Tanpa memberi celah, Pak Le melesat mengambil kerisnya dan beradu serangan dengan sosok Kalatua. "Aku sudah mengalahkanmu satu kali. Masih berani melawanku?" ucap Kalatua. Keris mereka beradu satu sama lain. "Mengalahkan? Yang kau gunakan hanya muslihat busuk. Sekarang akan kubuktikan kalau kau tak lebih dari setan rendah," balas Pak Le. Keris mereka beradu dengan sengit di antara kobaran api Geni Baraloka. Tak satupun serangan Kalatua mampu menyentuh tubuh Pak Le. Sebaliknya, satu demi satu goresan dari bilah hitam keris Sukma Geni menghiasi tubuh Kalatua. Pak Le tidak melonggarkan serangannya. Ia mengingat bagaimana Kalatua dengan kelicikannya menggunakan Bok Darmi dan yang lain sebagai sandera untuk membunuh dirinya, Danan dan Cahyo. "Sudah kukatakan, kau bahkan tak lebih kuat dari setan-setan pengikutmu. Tanpa perlindungan terah paku jagar, kau cuma cecunguk yang menipu anak buahmu," ucap Pak Le. "Jaga bicaramu." Kalatua kesal. Tak mau diremehkan, ia pun mengambil jarak dan membacakan sebuah mantra yang membuat dirinya terselimuti cairan hitam yang menjijikkan. Pak Le berhati-hati. Namun seiring dengan cairan hitam itu melumuri tubuhnya, perlahan Pak Le pun tak dapat lagi melihat keberadaannya. "Melarikan diri," gumam Pak Le. Pak Le merasakan ada yang mendekat. Ia berusaha menjauh, namun goresan keris melukai tubuhnya. "Jurus yang cocok untuk pengecut sepertimu," ucap Pak Le. Linggar dan Linus sudah tahu bahwa Kalatua sudah bukan ancaman lagi. Namun sosok Nyai Dursada sudah terpanggil. Pak Le pun sangsi apakah mereka bisa mengalahkan Nyai Dursada. "Berani-beraninya kau meremehkanku." Sebuah serangan tak terlihat mengincar Pak Le dari belakang. Dengan mudah serangan itu terhalau oleh Pak Le, dan bersamaan dengan itu Pak Le membaca mantra untuk mengaktifkan kekuatan bilah hitam dari keris Sukma Geni. Api hitam menyala dari setiap luka goresan di tubuh Kalatua.
Ia tak lagi mampu mempertahankan ilmu menghilangnya dan muncul tidak jauh dari tempat Pak Lek berdiri. Tidak hanya bekas luka, api hitam itu memercik membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Kalatua. Pak Lek pun melihat keris raga sukma miliknya. Ia menyadari bahwa Mbah Jiwo sekali lagi sudah menempa kerisnya menjadi lebih dari sebelumnya. Nyai Dursada, tolong, panas, bunuh mereka! Teriak Kalatua yang berlari tunggang langgang pada raksasi yang ia panggil. Kalatua berusaha meminta pertolongan dari Nyai Dursada. Sosok yang berseteru dengan Nyai Kunti itu melangkah melibas pohon-pohon di sekitarnya. Cepat, habisi dia, hentikan ilmu sial ini! Teriak Kalatua. Nyai Dursada berteriak hingga mengeluarkan suara yang melengking. Nyai Kunti yang sedari tadi berusaha menahan Nyai Dursada tak mampu bertahan lebih lama dan menjauh. Hahaha, bodoh, kau kembali ke tempat ini hanya untuk mati. Di tengah tertawanya, tiba-tiba tubuh Kalatua hancur oleh injakan kaki Nyai Dursada. Tidak hanya sekali, ia bahkan mengulanginya menginjak-injak Kalatua berkali-kali seperti menghabisi serangga. Kau pikir aku sudi mengikuti perintahmu? Bahkan mati di telapak kakiku saja kau tidak pantas, ucap Nyai Dursada dengan terus menghentakkan kakinya pada tubuh Kalatua dengan bertubi-tubi. Tubuh hitam yang jumawa itu pun mati tercerai-berai tak berkutik sama sekali. Pak Lek dan yang lain berusaha untuk memalingkan matanya dari pemandangan mengerikan itu. Di tengah kesadisan itu, tiba-tiba Nyai Kunti dan Nyi Sendang Rangu menatap bersamaan ke salah satu langit. Mereka menyadari sebuah kekuatan besar melintas, membuat siapapun yang mampu merasakan hal gaib menyadarinya. Di atas langit yang dihiasi cahaya bulan, terlihat ratusan setan dengan berbagai wujud terbang mengikuti sosok setan wanita berkebaya hitam. Ada beberapa sosok yang menarik perhatian seperti gumpalan bagian tubuh yang besar hingga beberapa sosok raksasa. Itu Nyai Ratu Tanusedo, Ratu Trapaku Jagar, ucap Nyi Sendang Rangu yang bergegas meninggalkan posisinya menuju arah yang sama dengan makhluk-makhluk itu. Tidak terkecuali dengan Nyai Dursada dan setan-setan pengikut Kalatua yang secara naluri mengetahui siapa pemimpin mereka. Saat itu, mereka serentak melayang mengikuti ratu yang membangkitkan mereka. Pak Lek, arah itu, Linggar mencoba menebak. Benar, arah desa Kandimaya. Jadi tempat itu yang akan menjadi medan perang kita, ucap Pak Lek cemas. Pak Lek ingin segera menuju ke arah yang sama dengan makhluk-makhluk itu. Namun ia merasa harus menemui bule lebih dulu. Apalagi Linggar menceritakan tentang sosok perempuan yang diincar oleh Kalatua itu. Sebuah pelukan singkat terjadi di antara Pak Lek dan bule. Perasaan berkecamuk terjadi di antara mereka. Pak Lek yang teringat bagaimana hancurnya perasaannya ketika melihat roh bule dan warga desa terlepas dari tubuhnya, tak henti-hentinya bersyukur mendapati keadaan bule dalam keadaan baik-baik saja. Saat akan kembali ke kediamannya, Ranaya telah tersadar dan berjalan keluar dengan wajahnya yang masih pucat. Pak Lek Bimo, syukurlah Pak Lek masih hidup, ucap Ranaya yang mendapati sosok seseorang yang ia cari. Kamu? Saya Ranaya Pak Lek, anak Ki Kumbang Ranu. Pak Lek memperhatikan Ranaya dan sedikit demi sedikit mulai mengenali wajah itu. Ranaya, yang Pak Lek ingat kamu itu masih kecil. Nih, sekecil ini, ucap Pak Lek yang menggambarkan tinggi seorang anak kecil sedadanya. Itu kan udah 7 tahun yang lalu Pak Lek. Lalu apa kabar Ki Kumbang Ranu? Kenapa kamu bisa sampai di tempat ini seorang diri? Tanya Pak Lek. Sebelum perbincangan semakin panjang, bule mengajak mereka untuk kembali ke rumah melanjutkan perbincangan mereka. Setelah membersihkan diri dan menenangkan suasana, Ranaya menceritakan tentang semua yang terjadi pada ayah dan teman-temannya. Kematian Ki Kumbang Ranu membuat Pak Lek semakin cemas. Walau tidak mengenal begitu dekat, namun kesaktian Ki Kumbang Ranu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Bapak sudah mendapat pertanda akan bencana ini. Katanya apabila terjadi sesuatu dengan dirinya, hanya Pak Lek lah yang dapat dipercaya,
jelas Ranaya. Pak Lek tak menyangka seorang Ki Kumbang Ranum mempercayai dirinya sampai sebegitunya. Sebelum Bapak pergi, Bapak mencoba mencari cara untuk menghentikan perang gaib ini. Dia menemukan sebuah gua yang dindingnya tertulis aksara Jawa yang meramalkan kejadian ini, cerita Ranaya. Pak Lek yang mendengar cerita itu merasakan sesuatu. Apakah kepergian roh Pak Lek, Danan dan Cahyo ke masa lalu ada hubungannya dengan roh itu? Ranaya memberikan gulungan serat lontar pada Pak Lek. Ia mengatakan bahwa itu adalah catatan milik ayahnya mengenai ramalan itu. Menurutnya, setiap tulisan di serat ini hanya dapat dibaca dengan cara tertentu. Apa Pak Lek bisa mengerti isi serat lontar ini? Tanya Ranaya. Pak Lek membuka benda itu dan mencoba memahaminya. Gak ada tulisan apa-apa. Iya kan Linggar? Ucap Linus yang ikut mengintip isi serat lontar itu. Mungkin kita aja yang gak bisa lihat, jawab Linus. Pak Lek terlihat serius menatap serat lontar itu. Berbeda dengan Linggar dan Linus, Pak Lek seolah memahami sesuatu dari gulungan itu. Ini adalah lokasi gua itu. Ayahmu memang hebat Ranaya, ucap Pak Lek. Pak Lek bisa mengerti? Tanya Ranaya. Belum, tapi sepertinya aku membutuhkan kalian sebentar lagi untuk menjaga desa ini. Linggar, Linus, ucap Pak Lek. Serahkan pada kami Pak Lek. Tapi memangnya Pak Lek mau kemana? Tanya Linggar. Tidak, tubuhku akan tetap di sini. Gua ini hanya dapat dicapai dengan ilmu raga sukma, jawab Pak Lek yang segera bergegas menuju tempat yang biasa ia gunakan untuk bersemedi di pendopo. Persiapkan semuanya. Saat aku kembali, kita akan pergi menuju desa Kandimaya. Perintah Pak Lek yang segera dimengerti oleh Linggar dan yang lainnya. Bule melihat mereka dengan cemas, namun ia mengerti keberadaan orang-orang di sekitarnya itu dibutuhkan untuk menyelesaikan tragedi ini. Di desa Kandimaya, suara pementasan wayang terdengar dari alun-alun desa Kandimaya. Seorang dalang memainkan lakon perang Baratayuda bersama para sinden dan pemain gamelannya. Sebuah lakon tentang perang saudara antara Pandawa dan Kurawa yang melibatkan titisan dewa dan berbagai ras makhluk di sebuah padang bernama Kurusetra. Sebuah tempat yang menjadi tempat saksi perebutan kekuasaan antara Pandawa dan Kurawa. Lakon Baratayuda dipercaya merupakan lakon yang berat dan tidak bisa sembarang dimainkan. Tidak semua dalang berani memainkan lakon ini. Bahkan lakon ini hanya dimainkan pada waktu-waktu khusus. Tapi kali ini, Ki Darubaya yang sudah semakin berumur memutuskan untuk memainkannya tanpa satu orang pun penonton. Alun-alun desa Kandimaya hanya berisi sebuah panggung pamentasan bersama pemain wayangnya. Tak ada satupun manusia di sana. Namun untuk orang-orang yang mengerti maksud dari penampilan itu, mereka melihat ratusan makhluk tak kasat mata menonton pementasan yang memang dikhususkan untuk warga gaib di sekitar desa Kandimaya itu. Desa benar-benar kosong. Warga desa telah mengungsi sejauh mungkin setelah menyadari bahaya yang mendatangi tempat ini. Di seluruh penjuru desa terdengar suara senjata yang beradu bersama teriakan-teriakan mengerikan. Suara tawa, tangis hingga tembang yang mengerikan terdengar tanpa ada wujud yang terlihat. Pohon-pohon tumbang, tak sedikit atap rumah hingga tembok-tembok hancur tanpa sebab yang terlihat. Sebuah peperangan tak kasat mata terjadi di alam lain di desa Kandimaya. Ibu tidak pernah menyangka sebuah permainan wayang bisa membawa manusia dan makhluk seperti mereka memasuki alam gaib desa Kandimaya, ucap Nyai Kirana. Benar Bu, mereka benar-benar hebat. Permainan Ki Arsa sudah bukan permainan biasa lagi. Permainannya bahkan mulai bisa mengoyak batas alam, sementara permainan Ki Darubaya mampu mengubah niat setan-setan itu untuk berpaling dari niatnya, balas Naya. Nyai Kirana dan Naya memandang itu semua dari sebuah bukit batu di dekat desa. Ada tubuh seseorang yang baru saja tiba melakukan semedi di sana. Tubuhnya terduduk tidak jauh dari makam ayahnya. Namun rohnya sudah menjadi bagian pertarungan yang menjadi awal pertarungan besar di desa ini.
Kilatan pukulan cahaya putih menembus tubuh jerangkong berselendang hitam yang beradu senjata dengan Panji. "Maaf, aku terlambat," ucap Roh Danan yang memasuki pertarungan. "Sudah kuduga, kalian tidak akan mati semudah itu," sambut Mbah Wijan yang sudah menjaga desa Kandimaya bersama para murid-muridnya yang semakin berkembang. Panji menjelaskan dengan singkat bahwa mereka bersama Ki Arsa dan Ki Darubaya yang merancang rencana pertarungan di sisi lain desa Kandimaya ini. Mereka menjebak pasukan Prabu Junoyo yang sebelumnya tidak sadar bahwa mereka sudah memasuki alam ini. "Keputusan yang tepat, tapi di mana Prabu Junoyo? Apa kalian berhasil mengalahkannya?" tanya Danan. Pukulan Danan beradu dengan Panglima mayat hidup yang dikelilingi aura hitam. Panji melemparkan tombak lembu warok miliknya untuk menghabisi sosok yang mencoba menghalangi Danan. "Dia sedang tertidur. Kebangkitan sang ratu melepas tanggung jawabnya atas makhluk-makhluk ini hingga ia bisa menyempurnakan dirinya. Saat ia bangkit, mungkin seluruh pasukanku pun bukan lawannya," jelas Mbah Wijan. Danan menelan ludah mendengar pernyataan itu. Sayangnya, ia memang merasakan keberadaan Prabu Junoyo, namun ia sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan sosok pemimpin Terah Paku Jagar itu. Sampai di tengah pertarungan, hal yang Danan takutkan pun terjadi. Ada aliran kekuatan hitam yang berkumpul di desa Kandimaya. Danan tahu dengan sadar bahwa aliran kekuatan itu menuju pada sosok Prabu Junoyo yang tidak bisa ia temukan. Pertarungan telah berlangsung sengit hingga melewati tengah malam. Namun Danan yakin bahwa malam ini adalah puncaknya. Suara detak jantung menggema terdengar di alam itu. Suara itu membawa keresahan yang seketika dirasakan oleh Danan, Panji, dan yang lainnya. "Bangkit! Akhirnya tuanku bangkit!" teriak salah satu setan di sana. Teriakan itu disambut dengan sorak-sorai dari seluruh pasukan demit Terah Paku Jagar. Gumpalan kekuatan hitam berkumpul di antara setan-setan yang bengis dan haus darah. Tak ada satupun yang berani mendekat hingga sebuah ledakan terjadi dan melemparkan mereka semua kembali ke alam manusia desa Kandimaya. "Apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Panji. "Batas dimensi yang kalian buat hancur. Kita kembali ke desa Kandimaya. Tenang saja, warga desa sudah berhasil diungsikan," jelas Danan. Wajah Panji dan Mbah Wijan terlihat cukup tenang mendengarnya. Namun kemunculan mereka membuat Ki Darubaya dan Ki Arsa yang mendalang di tempat berbeda mulai panik. "Apa yang terjadi?" tanya Ki Arsa yang meninggalkan pementasan. "Dia akan bangkit. Kerahkan semua yang kita bisa untuk menghentikan ini semua," ucap Danan. Arsa mengerti. Kali ini ia membawa beberapa buah wayang yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Danan merasakan kekuatan yang berbeda dari pusaka itu. Getaran bumi pun semakin terasa hingga tiba-tiba ledakan terjadi lagi dan memunculkan keberadaan sesosok makhluk yang melayang di atas desa Kandimaya. Itu adalah Prabu Junoyo. Wujudnya tak lagi pantas disebut sebagai manusia. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam, sepasang tanduk menghiasi kepalanya, dan wajahnya berubah begitu bengis dan mengerikan. Pusaka-pusaka zaman kerajaan memenuhi bagian tubuhnya dan menyatu. Bagian ekor-ekor ular miliknya hidup dan mencari mangsa dari seluruh makhluk yang hidup di sekitarnya. Bukan wujudnya saja yang mengerikan, namun juga tentang bagaimana ia bisa berhasil mendapatkan wujud itu. Gumpalan kekuatan hitam yang meledak itu juga menyebabkan potongan-potongan tubuh manusia yang tidak sedikit. Itu semua adalah tubuh yang memuja berhala Terah Paku Jagar, yang hidupnya harus berakhir dengan menjadi bahan bakar untuk Prabu Junoyo. Danan sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk untuk melawan sosok itu. Tapi sayangnya, yang berada di hadapannya bukanlah skenario terburuk. Dari jauh, terlihat sekumpulan dedemit terbang memenuhi langit dengan dipimpin sosok setan wanita yang mengenakan mahkota dan kebaya hitam. Ratu Terah Paku Jagar pun tiba tepat saat kebangkitan Prabu Junoyo. "Saat yang tepat.
ucap Prabu Junoyo yang bersiap menyambut kekasihnya itu. Senyum lebar tercipta di wajah Nyai Ratu Tanusedo yang mendapati kekasihnya sudah mendapatkan wujud yang mereka idam-idamkan. Seperti perwujudan neraka, desa Kandimaya saat itu berubah menjadi pesta penyambutan kedua pasangan terkutuk yang mengancam alam manusia. Ciuman di antara mereka berdua seolah meminta ratusan nyawa manusia sebagai hadiah atas kebangkitan mereka. Melihat pemandangan itu, bahkan seorang Danan Jayasambara pun bergetar. Tak hanya Prabu Junoyo dan ratunya yang mengancam alam ini, bahkan lahan seluas desa Kandimaya pun tidak mampu menampung keberadaan pasukan demit yang dipimpin oleh mereka berdua. Saatnya kita sempurnakan kekuatan kita, ucap Ratu Tanusedo. Prabu Junoyo pun mengangguk. Mereka mengeluarkan pecahan batu pusaka hitam yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Firasat Danan begitu buruk akan benda itu. Namun saat ini ia tak berkutik dan hanya mampu menyaksikan ritual itu. Mantra dengan bahasa yang aneh dibacakan oleh Prabu Junoyo. Kedua batu hitam itu pun terbakar dan mengepulkan asap hitam. Ada gelombang yang kuat membentuk lubang-lubang dimensi di sekitar mereka. Dari sana mengalir kekuatan-kekuatan hitam yang mengisi kekuatan mereka hingga tak terbayangkan. Ada satu lubang yang memancarkan kekuatan paling mengerikan. Prabu Junoyo menyisakannya untuk yang terakhir. Bersiaplah Danan, yang tak terduga akan datang. Bisik Nyi Sendang Rangu yang secara tiba-tiba muncul di belakang Danan. Ia mengembalikan keris Raga Sukma ke dalam Sukma Danan. Danan mengangguk. Ia tak ingin lengah dan memanggil kembali keris itu ke tangannya. Kedatangan Nyi Sendang Rangu membawa hujan yang akan menemani peperangan yang akan terjadi. Kekuatan yang terakhir akan menjadikanku makhluk abadi, ucap Prabu Junoyo. Tepat ketika Prabu Junoyo menarik kekuatan dari lubang itu, bumi pun bergetar. Hujan Nyi Sendang Rangu menyatu dengan petir yang menyambar-nyambar. Tidak, bukan sekedar kekuatan. Sesuatu yang muncul dari lubang itu adalah sosok makhluk yang tak kalah mengerikan. Ia berusaha bertahan dari alamnya. Namun kekuatan Prabu Junoyo lebih kuat hingga membuat ledakan yang menutup semua lubang dimensi itu. Kilatan petir beradu dengan ledakan di langit itu. Bayangan makhluk setengah raksasa yang mengerikan dan penuh luka itu muncul dari balik asap hitam. Prabu Junoyo mengangkat tangannya untuk menyerap sosok itu. Tapi apa yang terjadi setelahnya tak sesuai dengan apa yang Danan bayangkan. Makhluk yang keluar dari dimensi itu tak menurut. Sebaliknya, dengan beringas ia mencengkram tubuh Prabu Junoyo yang dipenuhi kekuatan itu. Bagus, bagus. Kau berhasil melakukan ini semua. Tak kusangka keturunan dari wanita sampah itu bisa membawa darahku hingga ke zaman ini. Tawa makhluk itu. Kau hanya makhluk tua yang membawakan kesaktian untukku, balas Prabu Junoyo yang memberontak dan melepaskan cengkraman itu. Tapi ketika akan menaklukkan makhluk itu, Prabu Junoyo terhenti, seolah tubuhnya tak mau melakukan apa yang ia inginkan. Bodoh, di darahmu mengandung darahku dan keturunan-keturunanku. Tugasmu hanyalah mempersiapkan ini semua untukku, ucap sosok itu. Prabu Junoyo panik. Kekuatannya yang tanpa tanding itu dalam sekejap kehilangan tajinya di mata sosok yang ia panggil sendiri. Ia pun menoleh ke arah Ratu Tanusedo kekasihnya, meminta pertolongan. Namun apa yang ia lihat benar-benar tidak ia sangka. Kekasihnya itu berlutut pada sosok yang ingin membunuhnya. Saya ratumu yang akan menemani tahtamu, Prabu Jagareksa yang agung, ucap Ratu Terah Paku Jagar itu. Apa? Apa maksudnya semua Tanusedo? Kau berkhianat? Teriak Prabu Junoyo. Kau bercanda? Aku adalah Ratu Terah Paku Jagar sejati. Aku selalu menitis untuk menemani penguasa tahta Paku Jagar. Aku dan Prabu Jagareksa telah abadi dengan cara kami masing-masing, balas Ratu Tanusedo. Drama mengerikan itu mencengangkan Danan dan yang lain.
Wah, lepaskan, kau akan membayar ini semua, teriak Prabu Junoyo. Tapi semua teriakan itu tak merubah apapun. Sosok yang disebut Prabu Jagareksa itu memasukkan tangannya ke dalam mulut Prabu Junoyo, disusul dengan seluruh badannya yang berubah menjadi kepulan asap hitam dan mengambil alih tubuh sakti itu. Tepat setelahnya, tubuh seorang manusia tua dan lemah terpisah dan terjatuh dari tubuh Prabu Junoyo. Danan dan yang lain menduga bahwa wujud mengenaskan itu adalah Prabu Junoyo yang telah tak berdaya. Yang Mulia masih membutuhkan dia? Tanya Ratu Tanusedo. Aku tidak butuh seorang pengkhianat, walaupun dia keturunanku, balas Prabu Jagareksa yang telah mendapatkan tubuh mengerikan itu. Mendengar jawaban itu, Ratu Tanusedo melesat dan menjambak tubuh Prabu Junoyo yang sudah lemah, melayang dan terbang setinggi-tingginya. Tanusedo, ampuni aku. Apa kau lupa apa yang telah kita perjuangkan selama ini? Ucap Prabu Junoyo memelas. Ratu Tanusedo tertawa mendengar meledek perkataan itu. Ya, mungkin sulit untuk melupakan rasanya pernah berhubungan dengan makhluk rendah sepertimu. Tapi itu kumaafkan. Demi kebangkitan kekasih sejatiku, Jagareksa, ucapnya. Di tengah rembulan yang tertutup rintik hujan, Ratu Tanusedo tertawa seperti orang gila, menikmati darah Prabu Junoyo yang bermuncratan di tubuhnya. Ia menghancurkan kepala Prabu Junoyo dengan bengis di langit desa Kandimaya. Di antara makhluk-makhluk yang menyambut kebangkitan Prabu Jagareksa, terlihat seseorang berjalan menembus setan-setan itu dengan langkah yang lemah. Di bawah tetesan hujan, seorang pria melangkah dengan bertumpu pada tombaknya. Langkahnya lemah, namun entah mengapa Danan merasakan firasat yang dekat dengan sosok itu. Tombak pusaka, pakaian seorang panglima kerajaan. Tidak mungkin, Mas Brasma, teriak Danan. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Kurusetra dari Dioseta. Kita akan lanjut ceritanya pada episode selanjutnya ya, yang akan tayang besok sore seperti biasanya. Semakin menarik nih ceritanya. Jadi aktifkan notifikasi kalian biar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Terima kasih juga untuk yang sudah like, share video ini, dan juga subscribe. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.